Halo, salam jumpa kembali. Kita akan membahas video mengenai cara menyetem gitar atau tuning the gitar. Oke, tetapi jangan lupa jika Anda suka channel ini, silakan like, subscribe di tempat ini ya. Jangan lupa ya. Oke, baik. Mari kita langsung saja. Silakan lihat gambar di sebelah kanan Anda, kanan Anda. Nah, di sana ada gambar keyboard, Ada gambar keyboard, ada gambar senar 1 pada gitar, senar 2, senar 3, senar 4 dan senar 5. Kita mulai. Kita fokuskan di keyboard dulu ya. Di sana gambarnya ada middle C ya. Ada middle C, itu adalah C tengah di tengah piano. Nah, kita lihat di sana. Di senar 1 itu cara untuk membunyikan untuk menyetem di senar 1, silakan pencet. Jika Anda punya keyboard atau piano di rumah, itu sangat bagus dan membantu. Atau dimanapun Anda bisa menemukan piano atau keyboard, Anda bisa tekan di sebelah kanan middle C. Jadi middle C itu 1, 2, 3, yaitu nada ketiga atau nada Mi. Anda bunyikan nada itu, kemudian Anda samakan dengan senar 1 pada gitar. Nah, itu namanya nada E ya, nada E. Nah, kemudian lanjut di berikutnya di senar 2. Nah, senar 2 ini mempunyai nama juga, yaitu namanya nama senar B. Anda bisa temukan di sebelah sisi kiri. Kalau dilihat dari middle C, turun ke sebelah kiri 1, yaitu nada B. Nah, seperti di gambar ya. Kemudian yang berikutnya adalah senar 3 ya. Senar 3 itu senar G. Anda bisa lihat letak nada G nya di mana di keyboard. Nah, itu sudah ada anak panah penunjuknya ya. Senar 3 G. Kemudian senar 4 adalah D. Kemudian senar 5 adalah A, dan senar yang ke-6 adalah E. Sampai di situ mungkin tidak mengalami kesulitan ya. Ada contohnya, ada gambarnya, tinggal dibunyikan dan disamakan. Nah, itu tempo dulu ya. Tempo dulu kalau kita menyetem gitar itu seperti itu ya. Mungkin belasan tahun, bahkan 20 tahun yang lalu, cara menyetem gitar itu secara konvensional ya, secara kuno. Itu seperti itu caranya. Kemudian kita lanjut cara yang kedua. Ada cara yang kedua? Ada ya, pasti ada. Nah, coba lihat dan perhatikan. Nah, bisa lihat ya. Nah, alat apakah ini? Nah, ini bukan alat untuk masak ya. Alat untuk membunyikan suara. Nah, di sini ada suara atau nada E yang di bawah ini, nada E. Kemudian ada nada B, nada senar 3 G. Kemudian ini senar 4 D, dan senar 5 A, dan senar 6 E. Nah, semuanya sudah ada di sini. Tinggal kita bunyikan dengan cara tentunya ditiup ya. Ditiup misalnya senar 1 E, kita ingin bunyikan. Nah, kita menjumpai itu nada E. Misalnya saya bawa gitar nih. Nah, kita sesuaikan, kita bunyikan nada E tadi, senar 1. Lalu kita bunyikan senar 1. Nah, jadi caranya sungguh sangat konvensional, masih cara lama ya. Jadi kita membunyikan alat itu, kemudian kita mendengar dan kita menyamakan dengan senar yang ada di gitar, khususnya senar 1 ya. Kita bicara senar E. Sampai di situ. Kemudian senar yang lain bagaimana? Ya, tinggal kita tiup. Misalnya senar 2 kita tiup, kemudian kita bunyikan di senar 2. Tentunya kita harus sungguh memiliki waktu yang tenang, sunyi, supaya kita bisa mendengar nada itu dengan baik. Kalau suasananya ribut, tentunya akan sulit bagi siapa saja yang mau menyetem gitar ya, karena pendengarannya akan terpecah kemana-mana.
tidak fokus. Nah, ini cara yang kedua. Oke. Cara kedua, alatnya namanya pit pipe. Ya, pit pipe. Jadi pipa penala nada atau pipa untuk menstem nada pada gitar. Itu cara yang kedua. Adakah cara yang ketiga? Ada. Cara yang ketiga adalah fret method atau menyetem dengan cara untuk fret ya. Misalnya kita tentukan senar E ya, senar 1, kita bunyikan senar 1. Nah, kita ingatnya hanya satu senar saja. Bisakah di stem menggunakan cara ketiga? Bisa. Misalnya saya turunkan ya, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, senar 6. Saya turunkan. Kita hanya punya modal satu senar, yaitu senar E yang kita jumpai. Saya ingatnya satu senar, enggak apa-apa, satu senar aja kita mulai. Dengan metode fret method ini kita bisa kembalikan fungsi gitar ini menjadi selaras atau harmonis. Nah, bagaimana caranya? Nih, nah, kita samakan. Kita pencet senar 2, kita tekan di fret yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, tekan di sini, kemudian kita bunyikan senar 1, kemudian senar 2. Sama atau enggak? Nah, kelihatannya masih belum sama ya, tapi kalau kurang naik. Nah, ketika dibunyikan bersama, kalau suaranya sudah hampir mirip-mirip, nah berarti itu sudah sama ya. Tinggal kita kepekaan dari pendengaran kita untuk membedakan apakah dua senar itu ketika dibunyikan bersama-sama sudah sama atau belum. Jadi ukurannya dibunyikan bersama-sama. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah tuning ya, sudah stem. Kemudian untuk langkah untuk menyetem yang senar ketiga, bukan di fret 5 lagi, tetapi kita pencet senar 3, kita akan naik di senar 3, bukan di fret 5 tapi senar fret 4 ya. Nah, ini kita naikkan. Nah, kita bunyikan bersama senar 2 dan senar 3. Lupa, ini kok berbeda sekali senar 2 dan senar 3. Oke, berbeda. Namun kalau ketika kita bunyikan bersama-sama, contoh, nah suaranya satu suara, berarti itu sudah stem. Oke, baik ya, kita tinggalkan senar 3. Sekarang kita ke senar 4 ya. Bagaimana caranya? Kita kembali pencet senar 4 di fret yang kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita tekan di sana sambil kita bunyikan senar 3, kemudian senar 4. Oh, masih jauh ya, belum stem. Kemudian kita putar. Nah, hampir mirip. Kemudian untuk memastikan kita bunyikan bersama-sama senar 3 dan senar 4. Nah, sudah satu suara, berarti sudah harmonis, sudah stem, sudah standar. Kemudian untuk menyetem senar 5 tetap di fret kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Tekan di fret yang kelima, senar 5, kita bunyikan dulu senar 4. Oh, masih belum sama, senar 5-nya kita putar naik, hampir. Nah, hampir mirip, kita pastikan satu senar atau dua senar, bunyinya satu senar ya. Nah, oke, terus yang terakhir itu tetap sama di fret yang kelima. Kita pencet senar ke-6, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Senar ke-6 di fret yang kelima. Kita bunyikan senar 5. Nah, masih turun ya, naik. Tinggal dikit lagi. Nah, kalau hampir sama, untuk memastikan kita bunyikan bersama-sama senar 5 dan senar 6. Sama ya. Oke. Baik. Mungkin
mungkin kalau belum jelas nanti diulang lagi, tonton dari awal, pelan-pelan saja. Ada 3 cara atau 3 metode dalam kita menyetem senar ya, senar pada gitar. Yang pertama, kita memakai keyboard atau piano. Itu kalau Anda di rumah punya piano atau keyboard tidak masalah. Kalau tidak punya gimana? Nah, kita pakai cara yang kedua. Tidak usah punya keyboard atau piano, tapi cukup punya pit pipe. Ini murah harganya, Anda bisa jumpai di toko alat musik. Nah, kemudian ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan tadi itu, saya hanya ingat satu nada, yaitu senar 1. Apakah bisa? Oh bisa, dengan metode fret method tadi kita bisa uji bahwa kita bisa stem keseluruhan senar dengan baik, hanya dengan mengandalkan satu senar yang kita ingat. Oke, sampai di situ. Jangan lupa jika Anda suka, like, komen, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng di sebelah kanannya. Oke, sip, sampai jumpa di program channel saya yang lain. Selamat mencoba, bye-bye.